mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, di sini terdapat 3 gambar seperti yang kalian lihat. Untuk gambar yang pertama, yaitu ada beberapa anak yang sedang mengunjungi temannya yang sedang sakit. Kemudian gambar yang tengah, yaitu ada gambar 2 orang anak yang peduli terhadap makhluk hidup, yaitu hewan di sini. Kemudian untuk gambar yang ketiga, yaitu ada seorang anak yang peduli terhadap temannya yang sedang kesusahan. Apa yang mereka lakukan? Nah, seperti yang Bu Nina jelaskan tadi, untuk gambar yang pertama yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian untuk gambar yang kedua, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di situ kebetulan gambarnya adalah hewan, kupu-kupu. Jadi di situ 2 anak itu peduli terhadap kupu-kupu. Untuk gambar yang ketiga yaitu membantu teman yang kesusahan atau peduli terhadap teman yang sedang kesusahan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Nah, sikap-sikap tersebut adalah sikap yang terpuji yang harus kita contoh. Jadi kita anak-anak sebagai warga negara yang baik, sebagai makhluk manusia, kita harus bersikap selalu terpuji kepada semua makhluk. Entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, kita harus bersikap terpuji. Kita tidak boleh bersikap tercela. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Jadi yang bisa kita contoh anak-anak yaitu saling membantu dan menyayangi makhluk hidup. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, kita harus mencontoh sikap-sikap baik dari para pahlawan kita, yaitu ikhlas, berani, gigih, serta bertanggung jawab. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan itu semata-mata untuk kepentingan bersama, untuk kesejahteraan rakyat. Nah, anak-anak, di sini ada teks yang berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, yang bisa kalian baca di kitab tema 5 halaman 2. Kalian baca sendiri ya anak-anak. Dan ini lanjutannya, kalian baca sampai habis ya. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah anak-anak, seperti yang telah kalian baca teks tersebut, bahwa Raja Purnawarman adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk perjuangannya, perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia itu membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau juga selalu berjuang untuk rakyatnya. Dan Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Sekarang tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi Raja Purnawarman itu adalah seorang raja yang sangat berani, tidak takut, dia pantang menyerah demi kesejahteraan rakyatnya anak-anak. Jadi dia itu sangat peduli sekali dengan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan pada musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perampok telah dikalahkan. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Jadi anak-anak, akhirnya rakyat hidup aman dan sejahtera atas perjuangan Raja Tarumanegara. Karena memang pada dasarnya apa yang telah dilakukan
apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman itu semata-mata untuk kesejahteraan rakyatnya. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jika kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perampok. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Jadi itu tergantung pemimpinnya juga ya anak-anak. Kalau pemimpinnya itu seperti Raja Purnawarman, insya Allah rakyat akan menjadi aman dan sejahtera. Tapi kalau misalkan rajanya itu tidak seperti Raja Purnawarman, kebalikan dari sikapnya, ya mungkin kehidupannya akan sangat susah, akan sangat menderita. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Jadi anak-anak, menceritakan kembali itu sama dengan meringkas ya anak-anak. Jadi apa yang kalian ceritakan itu sama dengan cerita aslinya, cuman lebih dipersingkat. Dan peristiwanya tuh yang ada tuh harus runtut dan harus menggunakan ejaan yang benar. Seperti Raja Purnawarman adalah raja kerajaan Tarumanegara yang hidup di masa kerajaan Hindu. Karena Raja Purnawarman, rakyat kerajaan Tarumanegara hidup aman dan sejahtera. Raja Purnawarman adalah raja yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah, dan cinta rakyatnya karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya. Beliau memimpin armada laut untuk menumpas perampok yang merajalela. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciareteun. Seperti itu ya anak-anak. Nah, ini terdapat gambar beberapa pahlawan dengan map atau peta negara Indonesia. Dengan setiap gambar pahlawan terdapat panah yang menuju ke pulau di mana tempat mereka berasal. Seperti yang pertama yaitu Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Aceh, berasal dari kerajaan Aceh. Kemudian di sebelah kanannya ada Sultan Hasanuddin atau Aim Jantan dari timur yang berasal dari kerajaan Gotalo, Makassar. Kemudian yang sebelah kiri bawah ada Raja Bala Putra Dewa dari kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian di sini ada prasasti Ciareteun, peninggalan kerajaan Tarumanegara Bogor, seperti yang kalian baca tadi, yaitu Raja Purnawarman. Kemudian untuk yang sebelah kanan ada Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Nah, kan harus mengenali anak-anak nama para pahlawan kita dan dari mana mereka berasal dan dari kerajaan apa. Dan sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Untuk yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Nah anak-anak, seperti yang kalian lihat pada gambar ini, yaitu sebuah percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Kemudian kalian lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut ya. Jadi di tengahnya tuh kalian lubangi. Kemudian letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Jadi anak-anak, ketika kalian letakkan karton-kartonnya tersebut itu sejajar, maka cahayanya akan merambat lurus. Karena dia merambat lurus anak-anak, jadi dia akan menembus. Nah, kalau kalian menggeser salah satu dari kartonnya tersebut, maka cahayanya tidak akan menembus sampai ke arahnya. Kemudian untuk percobaan nomor 2 yaitu cahaya menembus benda bening, yaitu percobaan dengan menggunakan cahaya matahari atau bisa juga dengan cahaya senter. Kemudian ada gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Nah anak-anak, seperti yang kalian lihat di gambar ini, bahwa gelasnya ini adalah gelas bening, jadi benangnya bening. Kemudian ketika dipancarkan cahaya senter, maka cahaya tersebut akan menembus anak-anak karena ini benda bening.
karena cahaya sifatnya menembus benda bening. Kemudian untuk percobaan yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagi posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amati apa yang terjadi pada cahaya pantul. Nah, anak-anak, di sini kalian sediakan dua cermin datar. Kemudian kalian pancarkan cahaya senter ke salah satu cermin datar tersebut. Pasti di situ kalian akan lihat bahwa cermin tersebut, cahaya senter tersebut akan memantulkan, akan berpantul ke cermin yang satunya, ke cermin datar yang satunya. Karena di sini sifat cahaya itu dapat dipantulkan anak-anak. Kemudian untuk percobaan yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Jadi anak-anak, di sini seperti yang kalian lihat bahwa di sini pensilnya itu terlihat patah kan? Tapi sebenarnya tidak. Ini sebuah contoh bahwa cahaya dapat dibiaskan anak-anak. Nah, kalian baru saja mempelajari 4 macam percobaan mengenai macam-macam sifat cahaya, yaitu percobaan cahaya merambat lurus, percobaan cahaya menembus benda bening, percobaan cahaya dapat dipantulkan, dan percobaan cahaya dapat dibiaskan. Nah, anak-anak, setelah itu kalian pelajari ya, apa sih tujuan percobaan dari masing-masing percobaan tersebut? Apa sih tujuannya? Kemudian kalian pelajari juga apa saja alat-alat dan bahan-bahannya, bagaimanakah langkah kerjanya, kemudian hasil pengamatannya. Kalian pelajari secara teliti ya anak-anak, supaya kalian memahami dan mengetahui. Lalu, apa sih kesimpulannya? Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu cahaya dapat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat memantul. Dan sekarang kita akan menuju ke pembelajaran 2. Kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sifat Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Apa sih yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Nah, anak-anak, seperti yang kita pelajari tadi bahwa Raja Purnawarman adalah seorang raja yang sangat bijaksana serta bertanggung jawab. Segala sesuatu yang dia lakukan itu semata-mata untuk kesejahteraan rakyatnya. Raja Purnawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Raja Purnawarman juga membasmi perampok. Dan Raja Purnawarman juga mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Jadi semua itu untuk rakyatnya anak-anak. Menurutmu, apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Ya, semua yang dilakukan Raja Purnawarman yaitu untuk kesejahteraan rakyatnya. Menurutmu, apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Ya, Raja Purnawarman sangat bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak, kalian hafalkan bunyi dari Pancasila. Jadi kalian pasti juga hafalkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian untuk makna sila keempat yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak, makna dari sila keempat ini adalah kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama anak-anak. Tulislah makna dari simbol tersebut. Nah anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa simbol sila keempat Pancasila yaitu kepala banteng. Seperti pada gambar kepala banteng di samping ini yang bisa kalian lihat ini ya. Kemudian apa sih makna dari simbol tersebut? Makna dari simbol tersebut yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Lalu, bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu.
Nah, amati gambar berikut ya anak-anak. Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya yaitu tidak. Budi tidak bijak dalam menyelesaikan masalah karena dia marah-marah kepada Amir. Apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Jelaskan. Tidak. Sikap Budi tidak mencerminkan sila keempat karena Budi menyelesaikan permasalahan tersebut dengan marah-marah. Seharusnya Budi menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijak ya anak-anak, dengan sabar dan kata-kata yang baik. Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Nah, maka akan terjadi perkelahian, permusuhan, dan pertengkaran anak-anak. Kemudian untuk gambar selanjutnya, Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu, kelompok tarinya mendapatkan undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan Hari Kemerdekaan. Lani menunda rencananya. Ia menari bersama kelompoknya. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Ya, Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama. Apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Jelaskan jawabanmu. Ya, sikap Lani sudah mencerminkan sila keempat karena dia lebih mengutamakan kepentingan bersama, yaitu kepentingan kelompok tariannya. Apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Maka mereka tidak akan bisa untuk mendatangi undangan dari Pak Lurah, sehingga mereka tidak akan bisa tampil untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Sementara ini adalah kelompok tari anak-anak, suatu kelompok yang pesertanya tuh lebih dari satu. Jadi harus datang semua anak-anak. Kalau misalkan ada salah satu yang tidak hadir, maka tariannya tidak akan bisa dilakukan. Dan untuk gambar selanjutnya, Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Tidak. Dayu tidak menjunjung tinggi musyawarah. Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Jelaskan jawabanmu. Tidak. Sikap Dayu tidak mencerminkan sila keempat karena Dayu ingin langsung menjadi ketua kelas tanpa bermusyawarah, tanpa memusyawarahkannya dengan teman-teman yang lainnya. Apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala sesuatu hal tanpa bermusyawarah? Nah, yang akan terjadi anak-anak, kalau kita memutuskan segala sesuatu tanpa bermusyawarah, maka akan terjadi pertengkaran, perselisihan, dan kerusuhan. Jadi keadaannya nanti tidak akan aman anak-anak, tidak akan aman dan tidak akan tentram. Dan sekarang berilah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Contohnya seperti menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada, memberikan kepercayaan wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Yang menjadi wakil rakyat juga harus mampu membawa aspirasi rakyat, dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, di sini ada lirik lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Nah, makna dari lagu ini sesuai dengan pengalaman Pancasila sila keempat ya anak-anak, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bijak dalam melakukan segala sesuatu hal. Jadi kita harus berani, kita harus maju untuk membela kebenaran anak-anak. Dan sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Dan sekarang tugas kalian yaitu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar.
Kalian perhatikan ya nada-nadanya, kalian nyanyikan dengan baik. Jangan lupa kalian harus selalu rajin belajar, membantu orang tua, sholat 5 waktu, mengaji, dan tetap semangat. Serta lakukan hal-hal baik sebanyak mungkin. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.